Selamat sore Bapak Ibu semua yang ada di sini. Wah, ini terlalu semangat. Biasanya Sabtu tuh nggak gitu, nggak sesemangat Minggu. Sorry, powernya ibu-ibu terlalu kuat di sini. Saya ngomong dulu ya Bu. Sebelum kita mulai, boleh mungkin yang di belakang maju dulu ke depan ke kursi yang kosong. Ayo maju. Tadi saya udah klaim semangat loh, pada semangat di sini. Oke, saya rasa kursi yang di depan sudah pada terisi ya. Jadi mari kita mulai kebaktian hari ini. Ibrani 10 ayat 15 menyatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena Tuhan Yesus telah memanggil, mari datanglah. Mari bangkit berdiri. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengan lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Allah telah memanggil kita untuk bersekutu sebagai sebuah komunitas yang indah di GKI Taman Aries. Mari kita nyatakan dalam nyanyian sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Ikuti gerakan saya. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion.
Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Udah hafal ya gerakannya? Kita ulangi lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Ayo bergerak bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yuk kita ulang. Kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dipersilakan duduk Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjutkan kebaktian kita hari ini ya teman-teman, Bapak Ibu. Saya diberikan kesempatan untuk membawakan satu buah permainan. Ya nggak apa-apa, kita lanjut. Oke, jadi permainannya apa? Permainannya cukup simpel ya, yaitu tebak gaya. Oke, jadi nanti akan ada 8 orang yang saya panggil secara random di jemaat yang hadir di sini. Lalu nanti akan maju satu persatu gitu ya. Nah setelah maju satu persatu nanti akan mengambil kertas dari sini. Gitu. Nah ini totalnya ada 8 kertas kok teman-teman ya. Saya taruh sini aja. Nah habis itu nanti setelah 8 orang tersebut mengambil kertas, nanti ada tulisannya di dalam. Terus nanti 8 orang tersebut akan memperagakannya. Misal tulisannya berjalan gitu ya. Nah, jadi peragaannya ya gitu. Terus nanti ada yang nebak. Nah yang nebak itu ya yang lainnya yang bukan 8 orang tersebut. Gitu. Nah tapi ya mohon dijaga kondusivitasnya ya. Jadi supaya kita teratur, tertata. Cara nebaknya itu ya angkat tangan gitu. Nanti saya pilih. Gitu. Nah benar atau salahnya nanti ada jurinya yaitu Kak Eva dan Tante Lia. Gitu. Lah udah nuntut aja. Sebentar saya skrip dulu ini. Jadi kayaknya gamenya terdengar membosankan ya. Jadi ya saya sudah kasih bumbu kebahagiaan. Jadi pertama yang tertulis di situ itu adalah topik doa Pentakosta selama dari tanggal 10 sampai hari ini. Nggak ada yang panik. Padahal topiknya panjang-panjang. Ya gitu deh, oke. Nah yang kedua, nah ini yang tadi ditanya ya. Ini sebagai motivasi. Jadi permainan ini kalau dijawab dengan baik dan benar, akan berkesempatan mendapatkan hadiah. Apa?
Ini panitia mohon dicatat. Nih jemaat-jemaatnya pada nuntut. Ya, hadiahnya tidak bisa saya kasih tahu secara langsung ya. Itu nanti yang provide ya 2 orang tersebut. Oke, kita langsung mulai aja. Dan biar gampang saya milih. Oh gini. Saya milih 3 orang yang ini. Kan udah 3, terus 5-nya baris kedua dari sini. Nah, ya jadi, tante siapa namanya? Dari Tante Lisa, terus 5 ke kanan. Ke kiri. Nah, sampai Bu Nunuk. Ada mama saya. Karena ini berkesempatan mendapatkan hadiah, ya mending saya kasih ke mama saya. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Silakan Rachel. Saya serius ini. Diambil 1 kertas dari sana. Upsi. Mungkin peragainnya di sini ya biar kena kamera. Hehehe. Mana kertasnya? Semangat. Waduh. Oh iya, angkat tangan. Angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Mama jawab, Mama. Nanti mama orang lain yang dapet loh. Saya kasih clue deh, depannya K. Oh bukan mama. Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Nata angkat tangan ya, Nata ya? Oh enggak. Ayo ini apa? Nah ya, berhubungan dengan tema. Nah kata pertamanya ada yang benar tadi. Siapa? Kuasa. Wah bukan tante. Ini sih se-circle sama mama. Kata keduanya apa? Wah betul, Om siapa itu? Coba berdiri Om. Wey. Siap-siap, bersiap. Udah selesai fotonya. Oke, jadi saya jelasin dulu ya. Itu baru yang pertama ya, saudara-saudara semua ya. Terus hadiahnya coklat ya. Jadi kita doain aja bisa lebih ya dari itu ya coklat. Silakan Michelle. Yang kedua. Oke. Tunjuk tangan. Oh situ Om. Bukan Om, dikit lagi. Bahasa lidah betul. Silakan dibagikan coklatnya. Silakan foto di depan. Terus gimana ya dok? Oke, itu yang kedua.
Sekarang yang ketiga masih ada 6 lagi saudara-saudara. Silakan Henry maju. Panas ya guys. Ada api sih di belakang. Wah bisa ini, tenang. Semuanya ini. Nah, 3 baris tuh. Panjang banget. Ya saya kasih clue lah, ini 3 baris. Jadi ada 8 kata. Siapa tuh yang hafal? Panikan. Gak tahu Mon. Lu susah banget sih. Ini curang ngecit ya. Oh ada yang angkat tangan. Silakan Om. Hah? Sorry. Oh, sorry Om bukan. Lanjut. Atau ulang dari satu-satu kata deh, satu-satu kata. Oke. Bukan, depannya M. Nih, saya bantuin. Siapa namanya? Tante Ermi, ya betul. Oh iya betul. Wah. Tante silakan maju Tante. Foto di depan. Loh. Enggak, maju Tante. Loh, kayak istrinya seseorang. Abis ini, sorry aku kalah. Oke. Nah tadi kayaknya ada Om Kris, terus Tante Ermi. Nah nanti Nia itu di belakang tuh ada hadir. Oke sekarang yang keempat, mulai dari Tante Lisa. Mama jawab Mama. Ayo. Dak dik duk. Oh gampang ini. Oke. Cluenya 3 kata. Terus 1 katanya ya inilah tadi udah disebut. Mau butuh saya lagi buat salaman? Boleh deh, bantuan. Apa? Ada yang tadi angkat tangan. Tadi ada yang benar. Aduh, hampir betul. 3 kata. Hah? Roh dunia. Oh, bukan. Om. Hampir benar Om. Astaga. Bukan hampir benar juga sih. Ada satu lagi. Bukan. Tadi 2 katanya udah benar Tante Desi. Mengenal roh. Apa sih tadi? Oh. Sorry, bener ternyata mengenal roh dunia. Tadi Om di sini ada yang bener nggak? Oma Desi ya? Oma Desi duluan Om, sorry Om. Saya perlambat. Hah? Oh Tante ya? Sorry Oma Desi ternyata yang ini. Udah. Silakan. Atau berdiri di tempat aja nggak apa-apa. Sisa 4 lagi. Ayo. Lanjut. Silakan. Apa tuh?
Coba saya ini lihat. Oh, gini. Hah? Nih. Mama angkat tangan mama. Itu jawabannya udah bener, angkat tangan. Ah iya betul. Makanya angkat tangan. Silakan Kak Eva dikasih hadiahnya. Enggak usah, mama aja yang dapat, yang ngambil. Mama aja mama. Ya, mama aja mama. Ayo mama. Mama gue dapet. Tiga lagi. Ayo, tiga lagi. Dibukanya di situ. Oh iya benar juga. Iya dong. Mungkin Tante Sani sekalian sama Tante Nunuk. Dipegang aja mungkin dibukanya nanti di depan. Ini apa nih? Adakah baptisan? Baptisan itu kayak baptisan. Adakah tuh? Mungkin saya bantu apa ya? Ini kali ya. Ada yang ngangkat tangan, sorry. Jess. Aduh. Apa, Om? Hah? Aduh, bukan. Jauh, Om. 4 kata. Kata pertamanya pertanyaan. Apa Jess? Oh iya betul. Silakan berdiri. Jawabannya adakah baptisan Roh Kudus? Oke, Tante Sani. Apa nih? Oh gampang, bisa. Tunjuk itu aja. Ini gampang nih. Mama. Betul, Buaro, mama lagi yang dapet. Oh mau yang lain ya? Oh yang lain, ya maaf mama. Nanti deh. Pura-pura nggak tahu. Oh iya ini betul. Itu yang dapat tante. Aduh. Dianulir. Ya. Sorry tante. Bu Nunuk silakan. Apa yo? Ini ya. Iya. Silakan. Bisa. Gampang. Oke. Lanjut. Nah, kayaknya ini dulu tadi. Yang mana? Oh, betul. Mungkin tata yang itu ya. Wah, jangan ada saya. Oh. Ternyata ada satu lagi. Ya, silakan.
Oh tante aja, Tante Lucy ya. Yang tadi setelah dianulir ada kata ini lagi. Kata baru. Ini bukan topik doa menjelang Pentakosta, tapi ini judul lagu. Jadi ini gampang. Ayo, bisa. Di situ ada. Om ada yang tak? Ah iya betul. Oh, apinya berkobar dalam hatiku. Jangan ada saya yang foto. Yeay. Ya, ice breakingnya itu aja. Udah panas ya, udah panas? Udah ya, ya ada api di belakang. Oke, kita lanjut ke doa pembuka terlebih dahulu. Silakan. Enggak, doa penutup Mon, udah selesai bukan acaranya. Soalnya udah ketawa semuanya, udah happy ya. Oke, ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami bersama di tempat ini, di dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta yang terakhir malam ini. Terima kasih kalau Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Biarlah kami juga boleh menikmati malam ini persekutuan dengan saudara seiman. Kami boleh menikmati perenungan firman Tuhan, kami boleh menikmati puji-pujian juga di malam ini. Tuhan juga yang boleh berkenan menyertai sampai persekutuan ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan terlebih dahulu ya, sebagai dasar kita hari ini. Jadi Tuhan itu sudah memberikan karunia yang berbeda bagi setiap kita. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semua sama. Berkat tersebut kita gunakan bersama-sama untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Karena dalam Yesus kita bersaudara seperti pujian yang akan disampaikan oleh PS Aries. Bapak Ibu yang lainnya mungkin bisa ikut bernyanyi dan mengikuti gerakannya ya. Bapak Ibu bisa berdiri, kita nyanyi bersama-sama ya. Dalam Yesus kita bersaudara.
Panas ya Bapak Ibu ya. Soalnya ada api di belakang. Ya Bapak Ibu, mari semua kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari Bapak Ibu dan Saudara semua kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Firman-Mu menjadi terang bagi kami berjalan dan terus melangkah. Dan kiranya ketika kami hari ini akan bersama-sama mendengarkan seri ke-8, penutup dari seri doa Pentakosta sepanjang tahun ini. Kiranya kasih dan kuasa-Mu saja yang menyertai kami semua sehingga kami dapat melihat terang itu. Dan kami dapat menapaki langkah bersama dengan terang-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semua. Wah udah semakin panas nih ya. Ice breakingnya benar-benar udah dipecahkan gitu ya esnya ya. Udah panas semua gitu ya. Dan rasanya ini juga menjadi bagian ini ya, kita juga mungkin panas karena akhirnya mungkin Bapak Ibu yang, wah saya pengen bertekad ikut pekan doa menjelang Pentakosta dari seri pertama sampai seri ke-8. Hari ini akhirnya mengakhiri gitu ya. Ketekunan yang gak mudah sebenarnya, apalagi pekan doa menjelang Pentakosta diadakan di weekdays.
setiap hari. Tapi saya salut ibu bapak dan saudara semua, ternyata kalau berdasarkan catatan dari panitia gitu ya, ada berapa orang, sekitar 75 orang ya yang hadir setiap malamnya gitu ya di Zoom. Bahkan kalau dari Kamis Jumat, nggak tahu hari ini berapa orang, Kamis Jumat kemarin 87 orang gitu ya. Dan itu di tengah ketika kita juga harus berbagi energi kita untuk pelayanan kedukaan. Jadi saya sungguh bersyukur, kita semua bersemangat, nggak mudah pulang kerja atau capek, tapi semua bahkan sampai sesi pertanyaan terakhir tuh kadang ada jam 9. Padahal sebenarnya cuma 15 menit. Tapi pertanyaan kadang jadi 45 menit gitu ya diskusinya. Itu semua artinya ya saya bersyukur kita semua memang ingin belajar. Khususnya dengan tema tahun ini gitu ya. Tema tahun ini kan kita mengenal kuasa dan karunia roh gitu ya. Seperti tadi siapa yang gerakin tema itu tadi? Untuk gak ada kata sebuah pengantar gitu ya. Padahal sebenarnya ketika Simon langsung gitu, beberapa orang langsung buka posternya, wah, tinggal cari aja jawabannya ada di mana gitu ya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi terakhir tentang buah roh, Ibu Bapak dan Saudara semua, saya pengen kita semua berbagi. Bapak Ibu dari 8 sesi, dari 7 ya, berarti 7 sesi, mungkin ada yang ikut semua, ada yang ikut bolong-bolong gitu ya. Apa yang sudah kita temukan, apa yang sudah kita renungkan mengenai kuasa dan karunia roh. Silakan Bapak Ibu. Dari tema-tema yang ada, apa yang sudah kita temukan, apa sih sebenarnya kuasa dan karunia roh, apa yang kita dapatkan dari firman. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi? Bu Yoki? Bu Yoki dan Bu Dora dah, siapapun dah. Bu Yoki kata takut ngomong. Oh, Bu Yoki silakan. Aduh, saya mengikutinya nggak dari awal sampai akhir Pak, karena ada di Badung kemudian ini ya. Cuman dari kesimpulan yang saya ambil dari ya 2 hari kemarin saya sempat mengikuti sampai hari ini, ternyata kita hanya mendengar kuasa dan roh, tidak sesimpel itu gitu ya. Roh itu ternyata berbagai macam jenisnya dan juga kuasa rohnya itu bukan hanya roh kudus tetapi roh di luar daripada itu juga ada. Kemudian ada roh ternyata untuk berkata-kata, roh dunia dan lain sebagainya. Itu yang saya pelajari selama ini, yang saya tahu tuh roh itu hanya roh kudus, ternyata tidak sesimpel itu. Dan kuasa itu, kuasanya bukan hanya kuasa dari kuasa roh kudus tetapi kuasa dari yang bukan roh kudus juga ternyata ada. Itu sih yang saya ambil. Maaf kalau keliru. Terima kasih. Bu Yoki, Bu Dora mau nambahin? Ya. Oke, makasih Bu Yoki. Ada lagi? Wah, yang di tengah-tengah sini. Wah. Bu Mercy silakan. Ya. Saya melihat mengikutinya. Jadi saya merasakan bahwa itu karunia itu berasal dari atas, dari Tuhan. Intinya itu bagaimana kita memakai karunia itu dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal lagi itu belajar untuk dipakai tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi kepada kepentingan yang lebih besar lagi, kepada sesama. Dan paling intinya saya dapatkan saling mengasihi dan tidak menghakimi, karena dari berbagai-bagai dari berbagai-bagai karunia yang kita dapatkan dari Tuhan, dan juga dengan teman-teman kita yang lain yang mempunyai karunia yang mungkin agak sedikit tidak ini ya, jarang kita temui di komunitas kita. Gitu. Jadi tidak menghakimi, justru kita menunjukkan kasih kita kepada sesama. Begitu. Terima kasih.
Bu Mercy ya. Tidak menghakimi, justru menunjukkan kasih pada sesama. Ada lagi? Bu Ermi silakan. Ya, dari beberapa yang diikutin kemarin, saya agak surprise juga ya, karena kan kita sebetulnya sangat-sangat GKI gitu ya. Yang kayaknya kuasa-kuasa yang spektakuler tuh sesuatu yang agak-agak gimana gitu. Tapi dari sharing-sharing kemarin ternyata banyak di antara kita tuh sebetulnya mengalami gitu hal-hal yang mungkin nggak biasa gitu. Cuma memang kurang terbuka gitu. Tapi ternyata memang kuasa-kuasa itu masih kita alami gitu. Dan yang kemarin yang saya masih ingat ya, mengenal kuasa roh dunia gitu, bahwa kejahatan itu pun membuka kebenaran gitu, hanya enggak lengkap. Nah itu kadang-kadang kita kurang sadar dengan hal itu gitu. Itu aja sih Pak. Ya. Makasih Bu Ermi. Ada suara dari bapak-bapak yang mau menyampaikan, satu aja terakhir. Pak Jason, Pak Jason, Pak Sigit boleh habis ini. Bahwa karunia roh itu bukan hanya hal-hal yang spektakuler, yang kebanyakan orang beranggapan karunia roh itu sesuatu yang spektakuler seperti penyembuhan, bahasa lidah dan sebagainya. Tetapi ada juga karunia roh yang sebenarnya sifatnya untuk kita sehari-hari sepertinya hal yang biasa. Apakah itu kuasa mengajar, karunia untuk mengajar, karunia berkata-kata, menasihati dan sebagainya itu. Terima kasih Pak Jason. Terakhir Pak Sigit. Yang terakhir saya tadi malam itu dari pendeta Andri ya. Kemarin malam. Ya ternyata kuasa roh jahat itu walaupun dia bukan berupa suatu pribadi sebagai roh yang pribadi roh, tetapi sangat tricky dengan segala cara berusaha merusak manusia, merusak hubungan manusia dengan Tuhan ataupun hubungan manusia dengan manusia. Dan kuasa itu harus kita sadari supaya kita bisa minta tolong pada Tuhan untuk kita bisa menguasai roh jahat itu. Terima kasih Pak Sigit. Ya Bapak Ibu, ya mungkin kita masih banyak lagi, yang di Zoom juga mungkin masih ada gitu ya, boleh di chat juga di kolom Zoom apa yang Bapak Ibu dapatkan. Dan apa yang bisa kita simpulkan gitu ya dari soal karunia dan kuasa roh tadi, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan, ternyata bicara soal kuasa dan karunia roh ini sangat beragam, sangat kaya gitu ya. Dan bahkan di antara kita pun mungkin karena tadi yang Bu Ermi gitu ya, karena kita ini GKI dan segala macam, kadang akhirnya kita nggak sadar bahwa kuasa itu pun sebenarnya ada di antara kita gitu ya. Baik sesuatu yang tampaknya spektakuler maupun sesuatu yang sederhana, itu semua bicara soal kuasa dan karunia roh. Kalau saya ingin mereminder lagi Ibu Bapak dan Saudara semua pada sesi pengantar yang dibawakan oleh Pendeta Rinto, pada dasarnya apa sih karunia, apa itu kuasa dan karunia roh itu? Itu adalah sesuatu yang memang berguna untuk membangun jemaat, berguna untuk memberi kuasa pada sesama, dan juga berguna untuk kehidupan kita gitu ya. Dan di salah satu ayatnya kan di dalam Paulus pernah berkata, segala sesuatu karunia itu menjadi berguna ketika itu membangun kepentingan bersama. Itu pada prinsipnya. Dan hari ini Ibu Bapak dan Saudara semua, dari semua kesimpulan tersebut, kemudian kita bermuara pada sebuah tema yang namanya buah roh. Ini bukan sekadar karena buah roh muncul terakhir, tapi ini memang sesuatu yang memang disengaja. Kenapa ketika kita bicara kuasa dan karunia roh, kok muaranya kita bicara soal buah roh? Memang apa sih buah roh kata firman Tuhan? Saya yakin kita semua sudah menghafal itu ya, sudah hafal apa yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 terkait buah roh. Kita baca ya bersama-sama, 1, 2, 3. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu yang dikatakan Paulus tentang buah roh. Ibu bapak, kalau memang buah roh itu menjadi muara dari tema kita kuasa dan karunia roh, memangnya buah roh itu kuasa atau karunia? Buah roh itu kuasa atau karunia atau bukan kuasa dan bukan karunia? Nah, apa itu buah roh? Hasil. Buah roh itu hasil tadi. Ada yang nggak sepakat? Buah roh itu adalah hasil? Faktanya ibu bapak dan saudara semua, apa itu buah roh, kuasa atau karunia? Ya, buah roh adalah buah. Artinya apa? Iya. Buah roh itu adalah hasil yang ditampakkan dari orang hidupnya bertumbuh di dalam roh. Ibu bapak dan saudara semua, ketika kita, nah pohonnya di sini, gitu ya. Nah, ya. Jadi bayangkan di sini ada pohon, hanya dengan mata LCD bisa melihat di sini ada pohon. Ya Bapak Ibu, ketika kita melihat ada pohon yang berbuah, apa yang sebenarnya dijalani oleh pohon ini? Apakah ketika dia ditanam langsung tiba-tiba munculin buah, ini kebetulan buah apel gitu ya. Apakah langsung munculin buah? Enggak. Tapi kan dia adalah apa yang ditumbuhkan mulai dari yang namanya akar, mulai dari yang namanya tunas, dari batang, dari daun. Dan ketika pohon ini berhasil bertumbuh di dalam yang sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, muncullah buah itu. Maka ketika kita bersama-sama bicara soal buah roh, maka sudah menjadi sebuah fakta bahwa ketika bicara soal buah roh ini adalah hasil dari kehidupan manusia yang hidup di dalam roh. Ketika bicara soal kasih, sukacita, saya nggak tahu Bapak Ibu ngapalinnya seperti apa, tapi saya waktu kecil ada lagunya kayak gini nadanya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik dan setia, lemah lembut dan penguasaan diri gitu ya. Itulah murid Tuhan yang selalu berbuah. Wah, saya nadanya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu lain gitu ya. Biasanya beda generasi, beda nada, beda daerah, beda nada. Gitu ya. Ibu Bapak dan saudara semua, mana yang disebut buah roh? Ya semua itu. Dan bahkan kata yang dipakai di dalam Alkitab untuk buah roh bukanlah sebuah kata yang jamak. Buah roh itu adalah kesatuan mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera sampai penguasaan diri. Nah, kadang-kadang menjadi jebakan kita ketika kita memahami buah roh adalah, oh iya, saya mau hidup dalam roh karena apa? Karena itu, saya harus punya kasih, saya harus punya sukacita, saya harus punya damai sejahtera. Kadang akhirnya kita, untuk menunjukkan bahwa kita mau hidup dalam roh apa? Kita, mengasihi, kita melakukan sesuatu yang mendatangkan sukacita, kita mendatangkan damai sejahtera. Ibu Bapak secara psikis akhirnya apa? Untuk kemudian kita merasa, hidup saya berbuah, harus ada 9 hal yang saya lakukan dan secara psikis berat ya. Padahal ketika kita memaknai bahwa buah roh adalah ya buah, maka sejujurnya ketika kita mau memiliki buah-buah itu, cukup hal sederhana yang kita lakukan, yaitu apa? Hiduplah di dalam roh. Untuk memiliki buah roh itu. Kadang kita terbalik, untuk menunjukkan kita hidup di dalam roh, kita mengusahakan sikap-sikap itu. Padahal sesimpel ketika apa? Kalau kita memang memiliki buah itu, ya hiduplah di dalam roh. Apa hidup di dalam roh? Galatia 5 ayat 25 berkata, jika kita hidup dalam roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Itu
Sesederhana itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera sampai penguasaan diri itu adalah hasil bagi orang yang tekun hidupnya dipimpin oleh Roh. Dan apa artinya orang yang dipimpin oleh Roh? Orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang-orang yang memiliki hati nurani yang peka. Roh, kita mengenal pribadi Roh Kudus dalam Allah Trinitas adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam hati kita. Tapi sudahkah kita dalam hidup memang dipimpin oleh suara hati kita? Apakah di dalam hidup kita sudah dipimpin oleh siapa? Oleh iman kita kepada Tuhan. Apakah memang hidup kita benar betul ketika Roh pun hadir gitu ya. Bagaimana cara membuat, tadi kami di pemuda buat persiapan besok baru membahas gitu. Gimana caranya supaya hati ini tajam gitu ya, enggak tumpul. Enggak tumpul. Kadang kan hati juga bisa tumpul gitu ya, suara hati bisa tumpul. Ya kami akhirnya sepakat di dalam sharing itu, ya ketika kita membaca firman, ketika kita dekat dengan firman, ketika kita dekat dengan di mana Roh Allah ada, itu di mana? Itu ada di dalam persekutuan, ada di dalam peribadahan, ada di dalam doa. Ada di dalam pembacaan Alkitab, ada di berbagai hal yang kita sebut dengan yang namanya disiplin rohani. Sesuatu yang tampaknya klise dan bahkan buat zaman kini ibu bapak dan saudara semua, disiplin rohani ini terkesan usang. Buat apa? Tapi percayalah itu yang akan menajamkan hati kita, itu yang membuat hati kita selalu peka pada pimpinan Roh Kudus. Tanpa ada latihan itu kita akan tumpul. Ibu bapak dan saudara semua, ini ibarat seseorang yang berlatih untuk badannya. Wah, saya jadi pengen kesaksian bapak ibu ya, saya beberapa waktu ini saya mulai disiplin berolahraga dengan nge-gym. Oh itu ya. Oh, tepuk tanganin gitu ya. Gitu ya. Jadi ya biasa seminggu bisa 2 kali atau 3 kali. Tapi entahlah pas nge-gym malah masuk rumah sakit gitu ya. Jadi ya, ya itu lain soal ya. Ya memang kebetulan aja gitu ya. Tapi ibu bapak apa yang saya rasakan gitu. Waktu pertama nge-gym gitu. Saya bilang, ya Tuhan, saya ngeliatin, kan waktu bersama PT itu 1 jam ya. Ini kok jarum jam lambat amat ya Bapak Ibu ya. Jarum jam lambat amat gitu ya. Ya elah baru 15 menit gitu ya. Terus udah gitu, pertama kali, ayo sebenarnya sesuatu yang simpel gitu ya. PT-nya ngasih ke saya sesuatu yang simpel supaya enggak berat-berat amat gitu ya. Cuman buat sekadar ngangkat, tapi buat saya, ya Tuhan berat amat gitu ya. Tapi pelan-pelan Bapak Ibu, ketika saya kemudian berlatih gitu ya, mencoba berlatih, sengaja pakai PT supaya apa? Supaya ada yang nguber-nguber. Kalau enggak, selalu ada alasan untuk, bukan kohok-kohok bento gitu ya. Selalu ada alasan untuk apa? Untuk mangkir dari komitmen gitu ya. Tapi Bapak Ibu, latihan itu perlahan-lahan membuat saya kemudian 1 bulan gitu ya. Saya nggak ngomongin berat badan deh gitu ya. Tapi saya ngerasa pas waktu kapan, kok sekarang begini jadi lebih kuat gitu ya. Terus kapan jadi lebih seimbang dan segala macam gitu ya. Dan bahkan ketika tidak berolahraga gitu ya. Akhirnya jadi kerasa seminggu kemarin setelah masuk rumah sakit kan saya full seminggu istirahat dulu gitu ya. Badan tuh jadi nggak enak. Wih, cie gitu ya.
Bapak Ibu, apa yang saya refleksikan dari sini bukan soal itunya gitu ya. Tapi ternyata ketika melatih, membuat kita akhirnya peka pada, oh ini kondisi badan yang gak enak. Membuat kita kemudian peka, oh ini loh kesehatannya seperti ini. Ini yang sehat, harus banyak gerak. Padahal awalnya saya benar-benar tumpul melihat apa? Ngeliatin jam aja ini. Sekarang Bapak Ibu, kok udah 50 menit gitu ya. Oh gitu ya. Dan segala macam. Yang ada apa? Waduh, bentar lagi udah ada kegiatan lain gitu ya, buru-buru dan segala macam. Tapi Bapak Ibu, ketika kita berlatih, itu membuat kita tajam. Ketika kita berlatih, membuat diri kita nggak tumpul. Itu juga ketika kita hidup di dalam roh. Mungkin Bapak Ibu, ketika kita dipimpin oleh roh, ketika kita kemudian, oh iya saya mau rajin membaca Alkitab. 1-2 hari kita mungkin belum punya yang namanya buah tadi. Tapi namanya pohon sampai berbuah, itu kan butuh proses. Betul? Nggak ada pohon yang tiba-tiba langsung berbuah, itu butuh proses. Dan bagaimana kita tekun pada proses pimpinan roh itu. Nah, ketika kemudian hidup di dalam roh, kemudian Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan memberikan kita karunia tadi gitu ya. Untuk apa kemudian ketika kita hidup di dalam roh, karunia itu membuat kita bisa berkarya di dalam ketika kita hidup dalam roh. Tapi persoalannya ibu bapak dan saudara semua, mungkin ini jadi sesuatu yang kemudian saya juga pergumulkan gitu ya ibu bapak dan saudara semua ketika kita hidup di dalam roh, Tuhan berikan karunia, kuasa kepada kita. Bukankah kuasa dan karunia ini bisa menjadi sesuatu yang juga kemampuan kita itu ya. Kadang kemampuan kita itu, kadang kita menyamakan karunia sama dengan kemampuan. Apakah sama? Tapi saya langsung berpikir, ada orang yang punya kemampuan yang hebat. Mungkin orang bisa bilang, wah karunianya begitu hebat, cerdas. Tapi jadi apa yang tukang ngebom tuh? Teroris. Apakah itu bisa disebut karunia? Ketika kita bisa karunia berkata-kata, tapi kemampuan kita berkata-kata untuk ngegosipin orang. Ketika kita bernyanyi, tapi nyanyian kita untuk nyinyirin orang. Apakah itu sebuah karunia? Ibu bapak dan saudara semua, dalam perenungan akan firman Tuhan hari ini, kalau kita perhatikan di Galatia 5 ayat 22, kata pertamanya adalah namun. Gitu ya. Namun buah roh ialah kasih sukacita. Karena apa? Sebelumnya Paulus menggambarkan orang-orang yang justru hidupnya tidak di dalam roh. Yang punya kemampuan tapi menghasilkan kedengkian. Yang punya kemampuan tapi menghasilkan perpecahan. Maka saya kemudian merenung, oh ternyata apa yang membedakan kemampuan dan karunia bagi orang yang hidup dalam roh. Ternyata ya buah roh ini yang menjadi pembeda. Maksudnya apa buah roh yang menjadi pembeda? Ya setiap kemampuan kita, potensi diri kita, ketika kita punya visinya adalah, oh iya ini dipakai untuk menyatakan, untuk menghasilkan buah roh. Itu menjadi sebuah karunia buat kita. Karunia yang menjadi pembeda, buah roh yang menjadi pembeda. Maka ini poin yang kedua. Next. Boleh dibantu? Enggak ke next. Buah roh menjadi pembeda saat kemampuan menjadi sebuah karunia. Orang yang hidup dalam roh tadi itu ya. Ini bicara soal bagaimana kita berbuah roh. Ya hiduplah di dalam roh. Dan ketika kita hidup di dalam roh, buah roh itu akan menjadi pembeda karena apa? Itu menjadi visi kita sehingga apapun yang ada di dalam diri kita, kita karyakan untuk apa? Untuk visi tersebut. Untuk apa? Menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka kuasa dan karunia roh yang beragam tadi.
Tadi ya mulai ada apa aja tuh ya, kita terbatas pada 7 kuasa dan karunia roh, 6 kuasa dan karunia roh yang kita bahas. Selain itu masih ada karunia berkata-kata, karunia bernubuat dan segala macam. Itu semua menjadi sesuatu yang benar-benar menunjukkan ini adalah karunia Roh Kudus, bukan karunia roh dunia. Gitu ya. Bukan dihasilkan roh dunia. Ketika apa? Ketika memang visinya adalah buah roh. Buah roh yang menjadi pembeda. Maka alih-alih kita mengupayakan kasih sukacita, tapi jadikanlah kasih sukacita itu sebagai visi hidup kita. Sebagai visi ketika kita berkarya, sebagai visi ketika kita memiliki karunia. Ketika menyanyi apa yang, saya ingin dari nyanyian ini ada kasih, sukacita, ada ora, ada kesetiaan, ada kemurahan, ada kebaikan. Sehingga segala kemampuan kita menjadi karunia. Sebab ujungnya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang kedua. Buah roh, tadi buah roh gimana didapat dengan ketika kita hidup dalam roh. Dan jadikan yang kedua, buah roh itu menjadi pembeda. Sehingga benar-benar apa yang ada dalam diri kita itu menjadi sebuah karunia dan kuasa Roh Kudus. Saya ketika mendengar kemarin kuasa roh jahat, saya sempat diskusi sama Pak Rinto. Ternyata serem juga ya. Gitu ya. Kemarin saya yakin dari tadi juga saya, iya ya, kita merasa baik-baik aja tapi ternyata di sekitar kita banyak roh jahat. Dan apa yang dikatakan pendeta Andri tentang kuasa roh jahat? Ujungnya adalah adanya perpecahan. Ya kan? Ujungnya ada apa? Kedengkian. Ujung dari roh jahat adalah apa? Penghakiman gitu ya. Ujung dari roh jahat adalah apa? Saling kemunafikan. Rupanya bisa sama, betul? Tapi yang jadi pembeda adalah buah roh ini. Maka hati-hati ibu bapak dan saudara semua. Ketika kita punya karunia, ketika kita mengamini punya karunia, jangan sampai kita salah ngomong ini karunia, tapi karunia itu hanya kita pakai untuk apa? Untuk mendengki orang lain. Karena yang namanya karunia pasti, karunia dari Roh Kudus pasti menghasilkan buah roh. Jadikanlah buah roh sebagai pembeda bagi hidup kita. Ini yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, ibu bapak dan saudara semua. Paulus menulis surat Galatia 5 ini sesungguhnya sebagai surat peneguhan bagi jemaat Galatia yang saat itu sedang disusupi oleh guru-guru sesat. Guru-guru sesat, guru-guru palsu yang mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi harus mengikuti hukum Taurat supaya mendapatkan keselamatan. Tapi bagi Paulus kemudian dia berkata, enggak perlu lu ngikutin hukum Yahudi, enggak perlu lu disunat, yang penting lu hidup dalam roh. Karena apa? Ketika hidup dalam roh, lu akan mengalami buah roh itu sendiri. Ini artinya apa ibu bapak dan saudara semua? Sesungguhnya buah roh, selain itu menjadi buah yang bisa kita nikmati, yang kita hasilkan untuk dinikmati orang lain. Sesungguhnya buah roh itu juga menjadi sesuatu yang semestinya kita nikmati juga. Artinya apa? Ketika buah roh bicara soal kasih, artinya apa? Harusnya orang yang memiliki buah roh juga akan merasakan bahwa dirinya dikasihi. Orang yang hidup dalam roh bukan sekadar sibuk untuk membuat orang lain sukacita, tetapi di dalam segala keberadaan, di dalam segala kuasa dan karunia yang ia miliki, ia pun merasakan sukacita. Ia merasa dikasih, ia merasa sukacita, ia merasa damai. Kuasa dan karunia roh yang ada bukan menjadi, aduh saya punya kuasa ini, saya punya tanggung jawab yang berat, hidupnya gak damai. Jangan-jangan kita justru lagi melihat kemampuan itu bukan sebagai karunia, tapi sebagai tadi bisa jadi itu adalah kepengen kita menunjukkan diri, menonjolkan diri. Itu roh dunia. Tapi orang yang punya, yang memang hidup dalam roh,
melihat bahwa apa? Kuasa dan karunia ini yang Tuhan berikan bukan tanggung jawab yang berat, tapi mendatangkan kedamaian untuk saya. Mendatangkan kebaikan untuk saya. Mendatangkan bahkan melalui karunia ini saya merasakan kemurahan Tuhan. Saya merasakan kesetiaan. Saya semakin setia pada Tuhan. Saya semakin lemah lembut. Saya semakin menguasai diri. Maka ini poin ketiga Ibu Bapak ketika bicara soal buah roh. Next, buah roh juga turut kita nikmati. Sesungguhnya kuasa dan karunia pun untuk pertumbuhan iman kita sendiri. Pertumbuhan untuk apa? Untuk kita merasakan bahwa diri kita adalah diri yang dikasihi dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ini juga kadang menjadi jebakan ketika kita bicara soal buah roh. Ya, buah roh memang membuat kita punya sesuatu yang disaksikan. Tetapi sesungguhnya buah roh juga membangun diri kita. Meneguhkan bahwa diri kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Maka itu juga berlaku ketika kita merefleksikan ada kuasa dan karunia roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah kuasa dan karunia roh itu membuat kita semakin merasa dikasih, semakin merasa sukacita? Atau justru ketika saya mendapatkan kuasa roh misalnya, saya mendapatkan wahyu penglihatan gitu ya. Tapi karena penglihatan saya jadi takut kemana-mana, karena takut ngelihat apa-apa dan segala macam gitu ya. Hati-hati, jangan-jangan artinya apa? Kita sejujurnya bukan melihat itu sebagai karunia, tapi sebagai sesuatu yang berasal dari roh jahat. Pakailah itu harusnya menjadi sesuatu yang menumbuhkan. Gitu ya. Apapun, nggak harus karunia yang spektakuler tadi ya. Karunia kita ketika nyanyi, aduh saya bisa nyanyi ini, aduh ntar jangan nyanyi di depan Bulia deh, nanti disuruh jadi song leader gitu ya. Dan segala macam. Kalau itu menjadi sesuatu yang berat, artinya apa? Hati-hati ada yang salah dengan hidup kita. Jangan-jangan hidup kita tidak dalam Roh Kudus. Ketika kita punya kemampuan apapun, tapi kita kemudian merasa itu malah menjadi beban. Hati-hati, jangan-jangan kita tidak hidup dalam roh. Dan justru malah membuat kita semakin mundur, semakin minder. Hati-hati. Itu adalah panggilan untuk kita balik ke yang pertama, hidup dalam roh. Mempertajam hati kita, jangan bikin hati kita tumpul saat kita hidup dalam roh. Maka ibu bapak dan saudara semua, mengapa kemudian buah roh ini menjadi akhir dari sesi kita, serial kita tentang kuasa dan karunia roh. Karena buah roh lah yang menjadi pembeda. Karena melalui buah roh, kita percaya, kita harus imani bahwa kuasa dan karunia yang Tuhan berikan pada kita, itu adalah sesuatu yang berguna ketika kita memakainya itu menjadi sebuah hal yang mendatangkan buah roh baik bagi sesama maupun bagi diri kita. Mendatangkan kebaikan baik bagi sesama maupun diri kita. Buah roh menjadi pembeda. Dan untuk kita hidup dalam buah roh, bagaimana kita menggunakan kuasa dan karunia apapun yang kita alami. Tadi yang nomor pertama, hiduplah dalam roh. Kita yang akan tahu, kita akan diberi petunjuk gimana memakai kuasa ini. Jangan ketika ada kuasa ini lalu kita tanya Mbah Google. Ya ketika kita punya kuasa apapun, datanglah pada Tuhan. Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan tunjukkan supaya itu berbuah. Dan itu pun ketika berbuah, kita pun turut bertumbuh di dalam Tuhan. Maka akhirnya nyambung lagi ibu bapak dan saudara semua. Apa sih ujungnya? Marilah melalui kuasa dan karunia roh, kita bergrowing together. Jadi ujungnya ke growing together lagi gitu ya. Ya ini kan visi gereja kita. Ini tema kita. Kita selalu diingatkan, tahu sebenarnya di dalam Alkitab segala sesuatu mau bicara soal bagaimana kita bertumbuh. Termasuk kuasa dan karunia. Kita bertumbuh menjadi berkat, tapi juga kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman. Kiranya Tuhan menyertai kita semua, ibu bapak dan saudara semua. Dan menutup dari pekan doa menjelang Pentakosta,
Bapak Ibu, tadi kita sudah dibagikan buah-buahan. Tadi saya lihat ada yang pisang, ada yang mangga, ada yang belimbing, ada semangka ini ya, kayak saya ada jeruk. Bapak Ibu, apa yang ingin kita lakukan terhadap potongan buah-buah ini? Bapak Ibu, mari saat ini kita berefleksi. Kita merenung, ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada ibu, bapak, dan saudara. Hari ini saya mengundang kita semua cukup dengan mengingat satu karunia itu. Apapun yang bapak ibu malam ini ingin doakan karunia itu. Dan tulis di sini, Tuhan memberi saya apa gitu ya. Misalnya Tuhan memberi saya kemampuan untuk bernyanyi. Tuhan memberikan saya kemampuan untuk memasak gitu ya. Atau Tuhan memberikan kemampuan saya untuk apa? Misalnya bermusik gitu ya dan segala macam. Tuhan memberikan kemampuan saya untuk berkata-kata apapun. Gitu ya. Lalu di bawahnya tulis doa kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau karunia itu saya pakai untuk apa yang membuat Bapak Ibu kemudian memakai karunia itu untuk buah roh tadi. Misalnya gitu ya. Tuhan, saya ingin memakai tadi kan karunia yang Tuhan berikan adalah menyanyi. Tuhan, saya ingin karunia ini saya pakai ketika saya misalnya mau masuk dalam paduan suara sehingga menghadirkan buah kasih dan sukacita bagi sesama. Tuhan, saya bisa ngepel, gitu ya. Karunia Tuhan saya ngepel. Saya mau pakai ngepel ini, gitu ya, untuk membantu papa mama saya di rumah, gitu ya. Satu aja, gitu ya. Karunia apapun, Bapak Ibu, ya, yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Tuhan berikan, dan bagaimana karunia itu dipakai untuk berbuah. Pulpen sedang dibagikan oleh panitia, dan sambil kita menulis komitmen ini, Bapak Ibu bisa kasih inisial atau tanpa nama juga nggak apa-apa. Kita akan diiringi instrumen Jadilah Berkat. Kita bisa tulis ya beberapa waktu. Dan ingat, biarlah karunia ini menjadi buah roh itu sendiri. Ketika kita hidup dalam roh, karunia itu berubah menjadi sebuah buah roh yang mendatangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Instrumen kita sambil yang di Zoom, Bapak Ibu bisa kalau di rumah bisa mengambil kertas mungkin di rumah atau di HP, bisa tuliskan juga hal yang sama. Tuliskan satu saja, saya yakin Tuhan menyatakan kepada kita beragam karunia. Tapi malam ini satu hal dari karunia itu yang ingin kita tumbuhkan, ingin kita kembangkan sehingga menjadi sesuatu yang berbuah bagi komunitas, bagi gereja, dan bahkan bagi karya Tuhan. Jika sudah ditulis, Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi. Katakan itu pada Tuhan. Katakan apa yang ditulis pada Tuhan. Saya ingin karunia yang sudah Tuhan berikan menjadi sebuah kuasa untuk menghasilkan buah roh bagi kehidupan di dunia ini.
Dan untuk Bapak Ibu yang telah mendoakannya, Bapak Ibu bisa maju ke depan, bisa taruh buah-buah ini di pohon yang tersedia ada di sebelah kanan. Biar ini menjadi reminder kita. Kita punya panggilan untuk berbuah lewat setiap kuasa dan karunia yang Tuhan berikan. Sambil kita maju ke depan untuk menempelkan, menggantungkan, kita nyanyikan bersama Jadilah Berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Dalam perhimpunan umat Tuhan, tunjukkan kasih dan kemurahan, temukan cintanya dalam persaudaraan. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah saling memperhatikan, agar yang gundah kembali cerah. Temukan cintanya di dalam pengampunan. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah kita saling merendah, agar damainya dapat dirasa. Temukan cintanya di hati bersahaja. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Kita nyanyikan sekali lagi sambil berdiri. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah dahulunan umat Tuhan, tunjukkan kasih dan kemurahan, temukan cintanya di dalam persaudaraan. Mari
mari kita jadi berkat. Kita berpegangan tangan. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah saling memperhatikan. Perhatikan wajah sesamanya. Agar yang Bunda kembali cerah, temukan cintanya di dalam pengampunan. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah kita saling merendah, agar damainya dapat dirasa. Temukan cintanya di hati bersahaja. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Ya, Bapak Ibu, lihat dengan ragam karunia ketika kita mau visinya jadi berbuah, pohon yang kering pun menjadi penuh warna, ya, penuh buah. Dan itulah kiranya ini menjadi simbol tekad kita ketika kita mau memakai kuasa dan karunia dengan tekad untuk berbuah, kita bisa mewarnai dunia yang sedang penuh dengan porak-poranda akibat peperangan. Kita bisa mendatangkan kasih, sukacita, damai bagi dunia. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Kiranya melihat pohon ini selalu jadi reminder untuk kita. Buah roh yang menjadi pembeda. Kita masuk dalam doa syafaat. Saudara kita Jesslyn dan Putri akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami dari awal kami ibadah hingga ibadah ini berakhir Tuhan. Supaya roh-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Komisi Pendidikan melalui bimbel dan dana siswa. Dan yang kedua program Sister Crunch di NTT. Dan yang ketiga rencana pengembangan program Misi Pendidikan GKI Taman Aries. Kami memohon untuk Tuhan tolong menyiapkan donatur dan pendamping untuk semua pelayanan dan program yang kami lakukan. Lalu kami juga berdoa bagi BPK Penabur, Ukrida, Universitas Kristen Maranatha, dan kaum kasih abadi untuk Mentawai, dan Yayasan Komunikasi Bersama. Semoga dalam pelayanan kasih ini menjadi berkat bagi pelayanan GKI dimanapun GKI berada. Banyak rencana yang kami minta Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi, janganlah kehendak kami. Kami juga ingin berdoa untuk memohon kepadamu untuk membantu kami menyelesaikan isu perubahan iklim yang sedang mengancam kehidupan kita semua di dunia ini, Tuhan. Kami juga berdoa supaya masyarakat Kau sadarkan dan buka mata mereka untuk sadar atas kepentingannya menjaga alam dan ciptaan-Mu.
Kami juga berdoa untuk para peneliti yang melakukan riset untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan yang bisa membantu lingkungan kami. Kami juga berdoa untuk organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian alam, lingkungan, dan hewan-hewan yang dilindungi, supaya ciptaanmu dapat dijaga dengan baik. Kami berdoa agar usaha mereka dapat menjaga habitat dan kelangsungan ekosistem sehingga dunia tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami yakin Engkau akan memberikan sukacita pada setiap orang yang percaya akan Engkau. Doa ini kami panjatkan untuk nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nyala ya. Ya, Bapak Ibu apa kabar? Panas ya? Gimana abis nulis komitmen di sana? Rasanya antara panas atau sedih atau terpukul mungkin bahkan ya. Ya Bapak Ibu, mari kita terus bertumbuh ya dalam roh. Kita terus menjadi berkat. Kita harus selalu semangat, terus berbuah. Kita biarkan apinya berkobar dalam hati kita. Cicik ces. Mari kita bersama menyanyikan lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku dan mengikuti gerakan yang ada di depan ini semua. Apinya berkobar dalam hatiku, ku gira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Senang gak sih? Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku. Karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Panas. Semangat dong. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku selamanya.
Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, Dia nyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya kenapa? Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. 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 Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Garing ya? Ya Bapak Ibu, dengan tetap berdiri kita sama-sama menyambut berkat penyertaan Tuhan ya Ibu Bapak dan Saudara semua. Pulanglah, rayakanlah Pentakosta esok hari. Semangatnya udah dari malam ini gitu ya. Jangan lupa besok perayaan Pentakostanya dengan sebuah tekad bahwa kita mau menyambut Roh Kudus. Kita dicurahkan Roh Kudus karena kita mau berbuah. Kita mau memakai segala kuasa dan karunia kita untuk berbuah. Itulah yang menjadi pembeda kita dengan dunia. Maka sambutlah berkat penyertaan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan, membaruimu selalu untuk memiliki semangat berkarya di tengah dunia. Kiranya Yesus Kristus yang menjadi teladan hidupmu, menuntunmu, mengajarimu, melalui teladannya apa yang dapat engkau lakukan untuk berbuah di dunia. Dan kiranya Roh Kudus yang ada di dalam hatimu terus berkobar, menyemangatimu untuk terus berkarya di dalam beragam situasi kehidupan sekalipun. Dan Allah di dalam kasih Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, senantiasa menjagamu, memimpinmu, dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia. Agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Silahkan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Boleh berikan salam kiri kanannya. Siap berbuah gitu ya. Siap berbuah. Siap untuk berbuah. Terima kasih, saya serahkan kembali pada MC kondang kita, Simon Samuel Surya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, selamat berbuah sekali lagi malam ini. Terus sebelum kita akhiri baktiannya, jadi ada yang mau saya ingatkan. Besok itu ada persembahan syukur tahunan ya.
amplopnya itu amplopnya ini nanti bisa diambil di depan atau mungkin kalau mau transfer ya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ya kita siapkanlah persembahannya dengan sukacita. Dan ngomong-ngomong depan ya, bagi yang tadi dikasih bolpen, dikasih di depan juga ya. Oke, itu saja kebaktian kita sudah selesai. Tapi mari kita lanjutkan kebersamaan dengan menikmati makan malam bersama di teras. Selamat hari Sabtu ya. Selamat malam. Ya Bapak Ibu, sebelumnya mungkin kita nanti akan foto bersama. Nanti doa makan boleh minta tolong Pak Rinto ya, Pak Rinto boleh buat doa makan. Tapi sebelumnya kami mewakili majelis jemaat mengucapkan terima kasih pada seluruh pelayan selama doa Pentakosta dari seluruh wilayah, seluruh komisi. Ya, khususnya malam ini dari Komisi Kaum Muda dan Komisi Kesenian. Ya inilah, nggak usah disebutin ya namanya satu-satu, bisa lihat wajahnya. Dan Bapak Ibu sebenarnya ini kita juga ada panitia kecil. Oleh karena itu mungkin saya bisa ini ya, panitia kecil siapa sih doa Pentakosta ini? Ada Ibu Wisya, silakan Bu Wisya. Dan Bu Stella di belakang ya. Nah, ini dua sahabat kita yang menjadi panitia dan juga ada Stefani Clarissa yang menyiapkan segala macam desain, hari ini tidak bisa hadir ya. Dan ini 3 panitia tim kecil tapi bisa menolong kita dalam pelaksanaan pekan doa menjelang Pentakosta ini. Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya doa makan Pak Rinto, jangan lupa foto ya habis ini. Bapak Ibu nanti foto ya, ini buat dilihat tahun depan lagi. Ya, kenang-kenangan. Oh ya di Zoom, bisa ditayangin? Ada 230 orang tadi itu. Luar biasa. Ada bubar. Oh, pada bubar. Oh, udah bubaran. Ya. Tadi 25 kan? 27. Ya, baiklah Bapak Ibu. Sebelum stik sapinya di sana dingin, kita doain dulu. Kita berdoa. Sukacita yang kami rasakan juga adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan untuk kami. Bahwa bagaimana Tuhan menyediakan, ada banyak persahabatan, teman, saudara, dan kerabat. Kami sudah seminggu, kurang lebih, kami juga dikaruniai oleh pengajaran-pengajaran yang membekali kami di dalam kehidupan beriman kami. Dan dengan penuh rasa syukur kami menerima itu semua Tuhan. Dan juga dengan penuh rasa syukur kami juga menyambut berkat yang ada. Berupa makanan yang tersedia untuk kami nikmati bersama. Kami percaya bahwa berkat Tuhan melalui makanan ini menguatkan tubuh kami dan juga memberikan kami sebuah keyakinan bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.